Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang rasa malas, rasa lelah, rasa letih, rasa lemes gitu teman-teman ya. Bisa menyebabkan cemas hadir. Nah itu teman-teman ya, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan hal seperti itu, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, nah, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Di season kali ini saya akan share video tentang apa ya, rasa malas, kurang gairah gitu teman-teman ya, bisa menyebabkan cemas gitu teman-teman ya. Tetapi sebelum saya sampaikan videonya teman-teman ya, mohon maaf sekali nih bagi teman-teman yang sekarang sedang menonton Abdurrahman gitu teman-teman ya. Di season kali ini saya pembawaannya itu agak kurang gairah, agak kurang mood gitu teman-teman ya, karena barusan bangun tidur gitu teman-teman ya, dari rumah itu tadi sehabis bekerja itu rencananya itu kita mau nyangkul gitu teman-teman ya, mau nyangkul, mau nyiram. Cuman karena tadi itu panas di sini, akhirnya saya tiduran, cuman tiduran di saung di sini teman-teman, dari sekarang itu baru bangun tidur. Jadi makanya mohon maaf sekali apabila pembawaannya itu ya kurang gairah, kurang mood gitu teman-teman. Dan itu juga sebetulnya patokan buat kalian lah sebetulnya saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Ketika kurang mood, ada rasa malas, ada rasa lelah, letih, lesu, serba malas ngapa-ngapain, itu ada kalanya teralami juga untuk orang-orang yang normal teman-teman ya, untuk orang-orang yang sudah sembuh total teman-teman ya. Tetapi sialnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis biasanya tidak bisa menerima ke arah sana teman-teman ya. Jadi selalu mengingat-ingatnya itu, dulu gua itu gagah, dulu gua itu tenaganya oke, moodnya itu selalu hadir gitu teman-teman ya. Tetapi saat sekarang, saat sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika tidak ada semua itu gitu teman-teman ya, kadang kita selalu bertanya-tanya, jangan-jangan nih gua itu kenapa ya, kok seperti ini, kurang mood, kurang gairah, lemah, letih, lesu. Wah ini jangan-jangan mendekati kematian. Dan ketika berpikir seperti itu teman-teman, itu bisa menyebabkan cemas hadir gitu teman-teman ya. Karena
biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis paling tidak mau sekali menghadapi hal-hal negatif teman-teman ya, merasakan hal-hal negatif teman-teman ya. Jadi ketika selalu merasakan hal-hal negatif itu selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Dan yang namanya kematian itu tidak kita inginkan teman-teman, sehingga ketika kita tidak menginginkan sesuatu hal yang terjadi teman-teman ya, di situ cemas pasti hadir teman-teman. Diawali walaupun misalkan cemasnya itu kadang di perasaan itu gitu teman-teman ya, di perasaan itu kadang kita tidak nyaman kayak macam begitu teman-teman ya. Di awal-awal mungkin ya keluar keringat dingin di tangan gitu teman-teman, dan ketika keluar keringat dingin di tangan kita berpikir yang lain-lain lagi, kenapa ini, akhirnya cemas hadir lagi. Nah itu teman-teman ya, padahal kurang mood, kurang gairah, ada rasa lemes, ada rasa malas ngapa-ngapain teman-teman ya, itu merupakan hal biasa teman-teman ya, karena semua orang yang masih hidup ada kalanya mengalami hal seperti itu teman-teman ya, termasuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman, jadi ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ketika sedang merasakan malas gitu teman-teman ya, kemudian kurang mood, kurang gairah, malas ngapa-ngapain teman-teman ya, sadari saja karena itu ada kalanya setiap orang yang masih hidup ada kalanya mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Tidak ada orang yang masih hidup itu selamanya itu moodnya itu bagus teman-teman ya. Tidak ada selamanya orang yang masih hidup itu semangatnya hadir tiap hari. Tidak ada seperti itu teman-teman, yang saya rasakan dulu dan sekarang saat sudah sembuh total dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Dulu juga saya seperti itu teman-teman ya, sebelum terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, rasa malas itu ada kalanya hinggap di tubuh kita teman-teman ya, hinggap di perasaan kita teman-teman ya. Kalau orang muda bilang itu katanya mager teman-teman ya, malas gerak gitu teman-teman ya. Dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, saya pernah mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Dan sekarang juga saat sudah sembuh total dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ada kalanya mengalami hal seperti itu. Contohnya hari ini teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, dari rumah itu rencana mau nyangkul karena memang ada beberapa lahan yang belum saya cangkul teman-teman ya. Kemudian mau nyiram tanaman juga teman-teman ya. Tetapi saat datang ke sini saya agak malas teman-teman ya, akhirnya tiduran, dan ini baru bangun tidur teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, jangan heran ketika kalian mempunyai sensasi ada rasanya, ada kalanya mengalami kurang mood, kurang gairah, malas ngapa-ngapain teman-teman ya. Tetapi untuk saya pribadi teman-teman ya, ketika mempunyai hal seperti itu dulu sebelum membaik dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, jadi asam lambungnya masih ada, GERD-nya masih ada, artritis psikosomatisnya masih ada teman-teman ya, sama tidak bisa menerima hal ke sana teman-teman. Jadi pengennya itu semangat tiap hari, tenaga pengennya itu ada tiap hari teman-teman, dan ketika tidak bisa menerima ke sana ya kadang berpikirnya kemana-mana teman-teman ya. Kenapa nih gua itu sekarang jadi begini, ratapan yang hadir itu tiap hari itu ratapan teman-teman ya. Kenapa nih gua itu beda kayak dulu bekerja itu saya semangat, dulu moodnya itu tiap hari ada, cerianya tiap hari ada, tetapi kenapa sekarang itu mood nggak ada, rasa malas itu sangat besar gitu teman-teman. Wah ini jangan-jangan pertanda umur saya nggak panjang. Saya selalu berpikir seperti itu dulu, dan akhirnya ketika selalu berpikir wah ini jangan-jangan mendekati kematian, teman-teman ya, akhirnya di situ mulai timbul ketakutan gitu teman-teman ya, takut umurnya itu nggak panjang. Dan ketika ketakutan itu semakin dalam, semakin besar, cemas hadir teman-teman ya. Nah itu makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika mempunyai mood yang sedang kurang gitu teman-teman ya, jangan pernah dikait-kaitkan dengan hal-hal yang berbahaya teman-teman ya. Itu bisa menyebabkan cemas hadir. Nah itu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian mengelak juga, tapi Pak sekarang itu beda. Dulu ketika normal-normalnya kurang mood itu mungkin setiap hari, mungkin kurang moodnya itu nggak setiap hari, mungkin hanya 1 hari 2 hari. Tapi sekarang saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kenapa kurang mood, kurang gairah, lemah, letih, lesu itu kok setiap hari teman-teman ya. Ingat teman-teman ya, kalian itu sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Dulu mungkin ketika sebelum terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, memang moodnya mungkin cuma 1 hari 2 hari, lemah letih lesunya juga paling 1 hari 2 hari.
kemudian kurang semangatnya, malas ngapa-ngapainnya juga mungkin cuma 1 hari 2 hari. Nah tetapi sekarang saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika mempunyai sensasi itu agak lama, kalian harus pahami, kalian harus sadari, kalian harus terima bahwa kalian itu sekarang ya sedang sakit teman-teman ya, sedang lemah gitu teman-teman ya. Lemahnya dari mana? Wajar, kalian sedang pencernaannya sedang tidak membaik, jadi energinya nggak ada. Ketika kalian sedang sudah makan berbagai macam makanan yang penuh gizi, penuh vitamin teman-teman ya, jadi tenaga itu nggak ada karena ya tidak terserap sempurna oleh tubuh kita teman-teman ya. Sebanyak apapun, sesering apapun kalian ketika mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi teman-teman ya, karena pencernaannya sedang tidak normal, sedang error, jadi nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Alhasilnya sudah pasti tenaga itu nggak ada. Semangat sih semangat teman-teman, tetapi kalau misalkan tenaga nggak ada teman-teman ya agak riskan juga teman-teman ya, paling lemah, letih, lesu, cuman keinginan doang yang hadir. Saya pengen bergerak, saya pengen beraktivitas, tapi lemes, akhirnya malas lagi teman-teman ya. Nah itu makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika sekarang mempunyai moodnya kurang moodnya itu nggak ada, gairahnya nggak ada dengan begitu lama gitu teman-teman ya, lemah letih lesunya itu kalian alami begitu agak lama gitu teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis wajar gitu teman-teman ya, kalian jangan pernah berpikir ke hal-hal yang terlalu negatif teman-teman ya, nanti bisa menyebabkan kecemasan hadir teman-teman ya. Sadari saja kalian sekarang sedang terkena gangguan asam lambung, pencernaannya sedang tidak normal. Jadi ketika banyak makanan yang bergizi juga, kalian makanannya itu nilai kebaikannya itu tidak terserap oleh tubuh kita teman-teman. Hasil ya tidak ada tenaga, yang namanya tidak ada tenaga pasti ada rasa lemas juga, ada rasa malas juga ya, karena gairahnya nggak ada, energinya nggak ada teman-teman ya. Itu yang pertama teman-teman ya. Nah kemudian kalau misalnya kalian mengelak juga, karena dulu juga sama, saya juga sering mengelak teman-teman ya. Pak, saya itu sekarang pencernaannya nih sudah baik nih, makanannya juga sudah baik nih, sudah terserap sempurna oleh tubuh kita gitu teman-teman ya. Perasaan memang seperti itu ya, jadi merasa makannya sudah bagus, makanan yang bergizinya sudah sering gitu teman-teman ya, sering mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian BAB-nya sudah lancar, sudah bagus juga gitu teman-teman ya. Sensasi di medisnya sudah tidak ada, tetapi kenapa moodnya tidak ada teman-teman ya, kenapa gairah itu masih tidak ada teman-teman ya. Mungkin ada penyebab yang kedua teman-teman, itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Penyebab yang keduanya apa? Ya biasanya stres teman-teman ya, stres, terlalu banyak pikiran ke hal-hal negatif. Dan biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, stresnya itu tentang keadaan kita sendiri teman-teman ya. Kenapa nih gua beda dengan orang lain? Kenapa nih sekarang gua itu jadi begini? Nah itu teman-teman, jadi tentang seputaran ratapan ke hal-hal negatif teman-teman ya. Dan ketika kita stres ke sana teman-teman ya, sudah pasti itu energi yang ada itu terkuras kembali teman-teman ya. Dan ketika sudah terkuras kembali, ya kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi, tenaga nggak ada lagi. Nah itu teman-teman, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika merasa makannya sekarang udah beres, sudah merasa terpenuhi kebutuhan untuk tubuhnya, tetapi kalau misalkan masih tenaganya masih kurang ada juga gitu teman-teman ya, ada rasa malas, kurang mood, kurang gairah, kemudian lemah, letih, lesu, ya mungkin stres kaliannya itu belum terkelola. Dan kalau seandainya kalian belum menyadari, Pak apakah benar saya itu stresnya belum terkelola, coba rasakan sama Anda sendiri. Apakah setiap harinya kalian selalu berpikir tentang penyakit, selalu berpikir tentang keadaan kita, selalu berpikir tentang ratapan-ratapan nasib kita? Nah itu teman-teman ya, kalau seandainya ya, nah itu berarti kalian sedang stres teman-teman ya. Jadi stres di sini itu bukan stres mendekati gila teman-teman ya. Kita terlalu banyak berpikir ke hal-hal negatif teman-teman ya. Kita terlalu berpikir tentang memperhatikan selalu keadaan kita teman-teman ya. Nah itu, nah makanya usahakan hindari stresnya dengan cara seperti apa? Usahakan berpikirlah yang lain teman-teman ya, berpikir tentang kesenangan-kesenangan, walaupun untuk di awal-awal itu agak sulit juga gitu teman-teman, karena sudah terlatih ke hal-hal negatif setiap harinya. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian ketika kalian mengelak juga misalkan gitu teman-teman ya, Pak saya itu makannya sudah normal nih gitu kan ya, setiap hari makannya sudah normal, banyak gizinya gitu teman-teman ya, kemudian BAB-nya sudah lancar juga, kemudian sekarang stresnya sudah terkelola Pak, saya itu sekarang itu sudah tidak berpikir lagi tentang penyakit, sudah tidak berpikir lagi tentang sensasi, sudah tidak selalu meratapi nasib gitu.
Nah, kenapa masih bisa lemah, letih, lesu, kurang mood? Nah, itu berarti penyebab yang terakhirnya masih ada. Apa itu penyebab terakhir? Mental, teman-teman. Biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, mentalnya masih mental tempe, teman-teman. Padahal kalau misalkan tinggal di mental saja, kalau tenaganya sudah ada, teman-teman ya, kemudian stresnya sudah tidak terkelola, kalau seandainya kalian mau bangkitin dari mulai sekarang, kalian bangun, berdiri, kalian mampu mengerjakan apapun, teman-teman ya. Nah, itu karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, bahkan untuk orang normal juga, orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis juga, ketika mentalnya tidak terbangun, teman-teman, walaupun ada tenaga, rasa malas itu masih besar, ya tidak bisa bergerak apa-apa, teman-teman ya, mager, malas gerak, teman-teman ya. Nah, itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk kalian orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika kalian makannya sudah beres, merasa tubuh kalian itu sudah terpenuhi setiap harinya kebutuhannya gitu teman-teman ya, kemudian stresnya sudah merasa terkelola gitu teman-teman ya, untuk mengusir rasa malas itu ya kalian mentalnya harus dikuatkan teman-teman ya, bangkit, berdiri, bergerak dan beraktivitas teman-teman ya. Kalian mampu teman-teman, sebetulnya kalian memang mampu, memang pada dasarnya kalian mampu teman-teman ya. Mungkin untuk mental itu buat orang-orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis juga pasti dialami teman-teman ya. Makanya kalau dulu untuk saya pribadi gitu teman-teman ya, sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika lagi malas ngapa-ngapain ya kadang suka sewot juga dengan keluarga ya. Ayo dong kerja katanya gitu, beres-beres kayak di rumah, nyapu kayak di rumah, tetapi karena mentalnya nggak ada teman-teman ya, malas ngapa-ngapain teman-teman ya, malas gerak gitu teman-teman. Padahal kalau seandainya bangkit, berdiri, sebetulnya mampu untuk melakukannya. Nah, itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya, jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian saat ini sedang merasa apa ya, lemah, letih, lesu, ada rasa malas sangat besar gitu teman-teman ya. Kalian jangan terlalu berpikir kemana-mana gitu teman-teman ya. Rasa malas, kurang gairah, kurang mood itu bisa dialami juga buat orang yang normal, termasuk orang yang sudah sembuh total dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, termasuk saya gitu teman-teman ya. Cuman untuk saya pribadi, karena sudah sembuh total dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, tidak berpikir kemana-mana teman-teman ya. Berbeda ketika dulu sebelum sembuh total dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika ada rasa malas, ketika ada rasa kurang gairah, kurang mood, berpikirnya itu kemana-mana tentang hal-hal negatif. Itu perbedaannya cuman seperti itu teman-teman ya. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, marilah berpikir wajar gitu teman-teman ya. Tidak ada orang yang masih hidup gitu teman-teman ya, gairahnya bagus setiap hari teman-teman ya, moodnya bagus setiap hari gitu teman-teman ya. Tidak ada orang yang seperti itu teman-teman ya. Ada kalanya mengalami kurang mood, kurang gairah, rasa malasnya sangat besar gitu teman-teman ya. Tetapi sialnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis mempunyai hal seperti itu, biasanya durasinya agak panjang karena ada beberapa penyebab teman-teman ya. Bisa dari kebutuhannya untuk tubuhnya itu belum terpenuhi, kemudian bisa karena stres yang belum terkelola, bisa karena mentalnya masih mental tempe. Nah, itu teman-teman, padahal kalau misal mentalnya mau dibangun, mau kalian berontak gitu teman-teman ya, kalau seandainya tenaganya sudah ada gitu teman-teman, stresnya sudah terkelola, kalau cuma tinggal di mental, kalian hari ini juga kalian sudah bisa bangkit, kalian bisa merasakan kegiatan kalian, kalian bisa beraktivitas sesuai dengan kalian inginkan. Nah, itu teman-teman kalau seandainya tinggal di mental saja. Tetapi kalau misalkan belum belum terisi kebutuhan untuk tubuhnya, ya sebaiknya kalian sering makan saja. Kemudian kalau seandainya kalau dari stres penyebabnya, kelola saja stresnya, jangan kalian pernah berpikir tentang hal-hal negatif teman-teman ya. Kemudian yang ketiganya, kalau seandainya dari mental, bangun mentalnya biar kalian itu cepat membaik lagi, biar kurang mood, kurang gairah, rasa lemas, letih lesu itu tersingkirkan. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi,
cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Kemudian titip pesan sebelum saya akhiri videonya juga gitu teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, jangan lalai dengan 3P-nya. Pola makannya tetap dijaga, pola hidupnya tetap dijaga, pola pikirnya tetap dijaga. Usahakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, kemudian minumnya jangan lupa juga minimal 8 gelas dalam sehari. Jangan sampai kurang biar kalian itu cepat membaik. Konsisten lakukan hal seperti itu, nanti juga kalian bakalan sembuh total dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.